anak-anak, selamat pagi. Bagaimana dengan kabar kalian di tahun yang baru, di semester yang baru? Wah, senang ya, sudah lama banget kita liburan. Kalian boleh asik bermain dan melakukan apa yang kalian sukai. Nah, pada saat ini kita masuk ke dalam pembelajaran PKN di semester 2. Nah, kita akan belajar agak beberapa kali, kita akan mengulang tentang keberagaman. Nah, kita akan belajar tentang keberagaman ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, apa sih artinya keberagaman itu? Ya, keberagaman itu mungkin mudahnya itu yaitu macam-macam gitu ya. Kalau pengertian secara mudahnya. Nah, tetapi keberagaman itu adalah satu kondisi di dalam masyarakat itu yang terdapat banyak perbedaan ya jadi satu kondisi di dalam sebuah masyarakat yang terdapat banyak banget perbedaan. Ya, di mana perbedaan itu ada di dalam berbagai bidang. Ya, bisa itu keberagaman di bidang agama, bisa itu keberagaman di bidang sosial, bisa itu keberagaman di bidang budaya, bisa itu nanti di budaya itu juga macam-macam, ada keberagaman bahasa, ada keberagaman pakaian daerah, ada keberagaman alat musik yang memang di kelas IPS juga kalian juga ada mempelajarinya. Di kelas 4 juga kemarin juga kalian sudah ada mempelajarinya. Namun kita akan lebih memantapkan apa itu keberagaman. Nah, anak-anak, kita bersyukur karena kita tinggal di sebuah negara yang memang cukup unik. Kenapa Ibu Herti bilang unik? Ya, karena negara Indonesia itu dari berbagai pulau, dari berbagai suku, dari berbagai wilayah yang membuat kita itu berbeda-beda. Ya, jadi kayak misalnya ada yang warna kulit aja kita berbeda-beda. Ya, apalagi pada saat ini kita mau belajar secara khusus, ya, kita mau belajar secara khusus adalah keberagaman agama. Wah, Ibu Herti, ini baik sekali ya, karena kita khususnya ada di Sekolah Harapan Kasih juga kita memiliki teman-teman, kita memiliki guru-guru yang agamanya juga berbeda-beda ya anak-anak, apalagi di kelas 5 ada yang beragama Muslim, Islam, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang mungkin beragama Konghucu, atau mungkin di kelas 5 mah nggak ada agama Hindu ya, di sekolah kita kebetulan tidak ada yang beragama Hindu. Nah, anak-anak lihat di sini, ini keberagaman agama ya. Jadi di Indonesia itu Ibu Herti mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira di Indonesia itu, bangsa Indonesia itu mengakui ada berapa agama ya? Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ya? Di Indonesia itu mengakui agama itu ada yaitu 6. Betul sekali, ada 6. Tadi yang Ibu Herti sudah sebutkan, yang ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Wah, senang banget ya, kita punya teman-teman yang berbeda-beda agamanya. Kita punya teman yang berbeda-beda agamanya. Ya, jadi antara Ibu Herti dengan anak-anak juga ada yang berbeda. Antara anak-anak dengan anak-anak juga ada yang berbeda. Mungkin orang tua kalian pun ada yang berbeda agamanya. Nah, itulah yang namanya keberagaman agama. Nah, karena kita ini adalah beragam, karena kita ini adalah berbagai macam agama, yuk kita sama-sama belajar ya. Pada hari ini kita mau belajar, kita mau mengenali, meskipun agama kita tidak seperti orang lain gitu ya. Misalnya Ibu Herti kan agama Kristen, ngapain sih belajar tentang agama Islam, ngapain sih belajar tentang agama Hindu? Enggak ya, tapi kita mau belajar supaya apa? Supaya nanti kita bisa memahami, mengenali, dan kita belajar menghargai. Nah, ini yang paling penting, kita belajar menghargai, menghormati
ya. Terus kemudian kita belajar mengasihi meskipun kita itu berbeda. Ya, anak-anak sedikit ibaratnya mau cerita kalau di keluarga suaminya Ibu Herti itu cukup unik ya, cukup unik sekali. Jadi kalau misalnya lebaran, Ibu Herti itu harus berlebaran, bersilaturahmi. Karena apa? Mayoritas keluarga suaminya Ibu Herti itu adalah Islam atau Muslim ya. Jadi tapi Ibu Herti sangat menikmati khususnya kupatnya. Nah, anak-anak ya kita mau belajar ya sama-sama ya. Kita mau belajar apa sih itu agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, yuk kita mau belajar ya anak-anak. Nah, ini dia. Kita mau belajar yang pertama itu agama Islam atau seringkali kita dengar itu adalah Muslim. Tapi lebih tepatnya adalah agama Islam ya. Nah, kita mau lihat nih. Ternyata agama Islam itu tempat ibadahnya itu namanya masjid ya. Seringkali disebut masjid juga ya. Nah, kamu lihat di situ ya. Ini adalah tempat ibadah agama Islam. Jadi ketika mereka boleh sih berdoa di rumah, tapi ketika mereka mau beribadah di sebuah tempat ibadah namanya masjid ya. Nah, yang kedua adalah kita mau lihat di sini. Nah, ini dia kitab sucinya agama Islam ya. Bu, kok berbeda ya dari punya saya? Iya, betul berbeda ya. Berbeda, Pak. Benar berbeda banget gitu kan. Nah, Bu, tapi ini namanya apa? Namanya adalah Al-Qur'an. Nah, namanya adalah Al-Qur'an. Nah, anak-anak, ini adalah kitab sucinya agama Islam. Jadi ketika mereka mempelajari agamanya, mereka belajar di dalam kitab suci Al-Qur'an ini. Ya, itu kitab sucinya. Nah, kita mau lihat lagi ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini dia. Nah, hari besarnya itu adalah Idul Fitri ya, atau juga disebut Idul Adha ya. Nah, ini yang Ibu Herti paling seneng. Tadi Ibu Herti udah ceritakan di awal kalau sudah Idul Fitri berarti bersilaturahmi. Wah, makanannya enak-enak gitu ya. Nah, ini hari besarnya. Pemimpin agamanya namanya adalah Ustadz. Nah, ini salah satu ya Ibu Herti ambil salah satu gambarnya. Tapi Ustadz di Indonesia itu juga banyak. Ya, ini pemimpin agamanya. Ya, nah ini yang sekarang jadi Bapak Wakil Presiden kita nih sekarang ya kan. Nah, anak-anak, nah sekarang kita beralih ke agama yang berbeda nih, betul kan? Tadi kita belajar tentang Islam, walaupun kita cuma mengenal sedikit dulu ya. Kita belajar tentang tempat ibadahnya, masjid. Kita belajar tentang kitab sucinya. Kemudian kita belajar hari besarnya, kita belajar pemimpin agamanya yaitu adalah Ustadz. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Katolik ya. Kita mau belajar tentang Katolik. Nah, anak-anak, Katolik itu dengan agama Kristen tuh mirip-mirip ya. Nah, kita lihat kalau Katolik itu tempat ibadahnya juga namanya gereja ya, gereja. Nah, setiap orang-orang Katolik, umat-umat Katolik beribadahnya di gereja. Meskipun boleh tetap sama dengan semua agama, boleh berdoa di rumah. Nah, itu tempat ibadahnya. Kalau kitab sucinya adalah Alkitab, ya. Kitab sucinya adalah Alkitab. Walaupun mungkin ada penambahan-penambahan yang agak berbeda dengan agama Kristen, tapi sama namanya adalah Alkitab. Nah, anak-anak, itu tentang tempat ibadah, tentang kitab sucinya. Nah, kalau Katolik, hari besarnya sama dengan Kristen, yaitu Natal dan Paskah ya. Natal dan Paskah. Walaupun mungkin ada lagi ya hari-hari besar yang lain, hari kenaikan, hari apa, tapi pada umumnya hari besarnya adalah Natal dan Paskah yang paling besar ya, sama seperti Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kemudian pemimpin agamanya adalah uskup
atau seringkali pastor ya, atau romo ya. Ini pemimpin agamanya. Biasanya mereka akan memimpin misa ya. Mereka yang akan memimpin ketika para umat akan beribadah. Wah, Ibu Herti, ternyata aku dengan temanku yang Katolik berbeda ya. Iya, berbeda, tempat ibadahnya berbeda, kitab sucinya berbeda, kemudian hari besarnya berbeda, tapi kita tetap saling mengasihi, saling sayang ya. Itu agama Katolik. Nah, anak-anak, mari kita lihat tentang agama Kristen nih. Wah, ini dia anak-anak yang belajar pelajaran agama Kristen pasti sering ketemu dengan Ibu Herti. Nah, kalau agama Kristen itu tempat ibadahnya sama dengan Katolik, namanya gereja. Kitab sucinya juga sama, Alkitab ya. Jadi memang agak bukan, ada kemiripan ya, ada kesamaan. Nah, itu dia agama Kristen. Ya, nah hari besarnya juga sama, yaitu Natal dan Paskah. Tapi yang mungkin namanya aja yang berbeda, yaitu pemimpin agamanya. Kalau di Katolik namanya itu pastor, romo atau uskup. Tapi kalau di Kristen itu pemimpin agamanya adalah pendeta. Ya ada pendeta. Nah, itu agama Kristen. Wah, Ibu Herti, aku udah belajar agama Islam, aku udah belajar agama Katolik, aku udah belajar agama Kristen. Wah, seneng ya Ibu Herti ya. Ternyata teman-temanku punya hari besar, punya pemimpin agama, punya tempat ibadah yang berbeda-beda. Betul sekali, itulah namanya keberagaman. Nah, anak-anak, kita mau belajar lagi nih sekarang. Nah, tadi sudah Islam, sudah Katolik, sudah Kristen. Sekarang kita belajar tentang Hindu. Ya, mungkin ini agak jarang karena mungkin di sekolah kita belum memiliki murid yang beragama Hindu. Nah, tapi kita harus belajar, betul, karena di luar sana ada banyak yang beragama Hindu. Dulu Ibu Herti bukan dulu ya, kemarin Ibu Herti waktu liburan pulang ke Jawa, itu sekretaris daerahnya itu adalah beragama Hindu, tapi dia baik sekali. Nah, Hindu itu tempat ibadahnya berbeda dengan Islam, berbeda dengan Katolik, Kristen. Tapi Hindu itu tempat ibadahnya namanya pura ya, atau pura. Kalau orang Bali bilang pura ya, kalau kita bilang itu bahasa Indonesianya adalah pura. Nah, kalau kitab sucinya adalah Weda. Ya, ini memang penulisan di kitab sucinya yang Ibu Herti temuin gambarnya seperti ini. Tapi kalau kita iniin namanya Weda. Nah, itu kitab sucinya ya, kita berbeda ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita mau belajar. Nah, ini dia, berbeda ya. Hari besarnya kalau agama Hindu itu sebenarnya lebih familiar, itu hari raya Nyepi. Ya, lebih familiar. Tapi mungkin ada Ibu Herti tambahkan, itu ada Hari Saraswati, Hari Pagerwesi. Tapi yang paling familiar itu, paling akbar, paling terkenal di dalam agama Hindu adalah hari besarnya adalah Hari Raya Nyepi. Nah, pemimpin agamanya adalah pedanda. Ya, lihat itu ya, modelnya beda ya, dengan ustadz, dengan pastor, dengan pendeta, dengan pendanda. Wah, berbeda ya. Walaupun berbeda, tapi kita saling hidup rukun, damai ya. Oke. Nah, anak-anak, coba kita lihat di sini. Wah, sekarang kita belajar agama baru, yaitu adalah Buddha. Nah, teman-teman mungkin ada anak-anak, teman-teman kalian mungkin ada yang beragama Buddha ya. Nah, ini dia. Tempat ibadah agama Buddha adalah vihara. Ya, sedangkan kitab sucinya adalah Tripitaka. Ya, tulisannya di kitab sucinya seperti itu ya, tapi Tripitaka. Nah, beda ya anak-anak ya. Nah, itulah tempat ibadahnya adalah vihara. Nah, kitab sucinya adalah Tripitaka. Nah, lihat di sini. Hari besarnya agama Buddha adalah hari Waisak. Ya, paling terkenalnya adalah hari raya Waisak. Tapi mereka juga ada hari besar seperti hari Asatna,
Asadha, hari Kathina gitu ya. Nah, tapi yang paling terkenal agama Buddha adalah Waisak. Nah, pemimpin agamanya adalah seorang biksu ya. Pemimpin agamanya adalah seorang biksu. Nah, anak-anak seneng ya sekarang anak-anak tahu ya meskipun kita berbeda-beda tapi kita tetap saling menghargai. Nah, ini yang terakhir. Agamanya adalah Konghucu. Ya, Konghucu. Nah, mungkin anak-anak ada yang Konghucu, tapi mungkin karena kita tidak ada gurunya mungkin digabung ke Buddha ya, tapi sebenarnya agak berbeda. Konghucu ya. Nah, tempat ibadah mereka itu namanya kelenteng. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat di Bandung tuh namanya kelenteng itu untuk Konghucu. Ya, kalau Buddha itu namanya adalah vihara. Ya. Nah, kitab sucinya itu ini agak susah ya, Ibu itu juga susah melafalkannya. Sishuicing. Ya, maafkan kalau salah pelafalannya ya karena agak rumit karena ini seperti bahasa Mandarin gitu ya. Nah, Sishuicing. Nah, ini kitab sucinya ya. Maafkan Ibu Hati kalau misalnya Ibu Hati salah pelafalannya ya, mohon maaf. Nah, anak-anak, hari besarnya ternyata tahun baru Imlek dan Cap Gome. Wah, ternyata ini hari besar ibadah hari besar Konghucu, tetapi kita mayoritas yang orang-orang Tionghoa kita tetap merayakan ini sebagai tahun baru Chinese ya. Nah, ini menarik banget, tapi ini menurut kepercayaan daripada agama Konghucu ya, itu hari besarnya. Nah, pemimpin agama adalah, coba kita lihat di sini, Suesi ya, Suesi ya. Mungkin pelafalannya Ibu Hati juga salah ya, karena Ibu Hati tidak terlalu pintar Mandarinnya ya. Suesi. Nah, berbeda ya. Kalau tadi agama Buddha, pemimpin agamanya adalah biksu, tapi kalau pemimpin agama Konghucu adalah Suesi. Wah, anak-anak seneng ya kamu bisa belajar tentang agama yang berbeda dari kalian ya. Seneng banget karena apa? Kalian jadi tahu ya, oh kalau Ibu Heti itu agamanya Kristen, dia tempat ibadahnya di gereja, dia punya kitab sucinya itu Alkitab, hari besarnya itu Natal ya, Natal dan Paskah. Kemudian dia itu pemimpin agamanya pendeta ya gitu. Misalnya, oh Ibu Fei itu agamanya Islam misalnya, oh berarti Ibu Fei itu tempat ibadahnya di masjid ya kan. Kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran. Oh berarti hari besarnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha, dan pemimpin agamanya adalah seorang ustadz. Wah, jadi ngerti ya anak-anak ya, jadi tahu. Wah, ternyata kita itu tinggal di sebuah bangsa yang berbeda-beda. Tapi anak-anak, sama seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Ya, nggak boleh, ih kamu mah bukan agama Kristen, ih kamu mah bukan agama Islam, ih kamu mah bukan agama Buddha. Tapi kita tetap bersahabat. Kita tetap saling mengasihi. Kita tetap saling menghargai. Ingat ya anak-anak ya, kita tidak boleh mencela agama lain, kita tidak boleh mengejek agama lain. Karena apa? Kita saling menghargai di dalam keberagaman agama. Ya, jadi kita bersyukur, kita berterima kasih, kita tidak kebetulan ada di negara yang punya agamanya macam-macam. Oke? Nah, anak-anak, itulah 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, Ibu Herti mau kasih tugas nih buat anak-anak ya, tapi tidak sulit ya. Jadi anak-anak, tugas kalian adalah kalian boleh tanya mama atau boleh cari di internet, cari di Google ya, boleh cari di Google. Nah, 10 nama tempat ibadah
ibadah kalian ya menurut agamanya masing-masing. Contoh ya, contoh Ibu Herti adalah Kristen. Oh, ada nama gereja Beleduk, itu ada di Semarang ya. Atau misalnya ada nama gereja GKI ya yang ada di Kebonjati yang di Bandung. Boleh, bukan hanya ada di Bandung, boleh di luar kota Bandung. Misalnya Islam, oh ada namanya yang Ibu Herti ingat familiar banget adalah Masjid Istiqlal Jakarta. Nah kan banyak tuh, oh aku Bu Herti saya agamanya Buddha. Nah cari nama viharanya. Saya agamanya Katolik, cari misalnya oh nama katedral apa gitu ya. Jadi bukan hanya cukup hanya di Bandung, enggak, kalian boleh cari di luar. Oh aku agamanya Hindu, oh kayaknya enggak ada ya. Misalnya pura yang paling terkenal itu di Bali tuh Pura Tanah Lot, itu bagus banget puranya dan itu dijadikan objek wisata. Wah, tempat ibadah dijadikan objek wisata ya, betul. Ibu Herti kemarin ya ke Semarang, itu di Kota Tua itu ada sebuah gereja tua namanya Gereja Beleduk. Itu tadi Ibu Herti ada kasih gambar tuh di PowerPoint-nya ya. Itu ada Gereja Beleduk, itu jadi tempat wisata loh. Jadi banyak orang yang ingin tahu di dalam gereja itu unik sekali. Jadi tempat ibadah dijadikan objek wisata karena punya sejarah yang unik. Ya Ibu Herti punya kesempatan sih kemarin, memang gerejanya itu bagus dan megah gitu ya. Jadi bangunannya itu unik. Jadi seperti kalau menurut Ibu Herti malah seperti masjid gitu ya. Ada seperti bulatan begini yang kalau masjid itu ciri khasnya. Tapi Ibu Herti bersyukur itu menunjukkan bahwa dalam keberagaman agama kita tetap saling menghargai, kita tetap saling mengasihi. Nah Ibu Herti minta tugas ini kalian tulis ya. Kalau misalnya punya printer nggak apa-apa, kalau punya printer bisa diprintin tuh gambarnya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, tulis aja namanya, nama gerejanya, misalnya nama kelentengnya apa, nama masjidnya apa, terus kemudian ada di mana. Misalnya GKI Kebonjati ada di Bandung, itu contoh, atau ada di Jalan Kebonjati Bandung. Bisa? Bisa anak-anak? Nah, anak-anak boleh ya tanya ke mama, boleh cari di internet supaya kalian mengenal tempat-tempat ibadah menurut agama kalian masing-masing. Ya, jangan cari punya temennya, tapi cari menurut agama kalian masing-masing. Nah, di situ kalian akan memahami agama kalian terlebih dahulu. Nanti kita baru belajar tentang tadi sudah belajar banyak hal, yaitu mengenali agama-agama yang berbeda. Ibu Herti berharap anak-anak sehat selalu, bahagia, dan Ibu Herti tunggu ya tugasnya ya hari Kamis sebelum pukul 7 malam. Oke ya, hari Kamis sebelum pukul 7 malam. Oke, sehat selalu dan semangat. Bye-bye.